siang. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan buka video dengan beranggotakan saya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari arti berpikir komputasional. Berikut akan dijelaskan oleh Oyan Selvi Alivia. Apa yang kamu ketahui tentang berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan salah satu cara atau konsep untuk mengamati masalah, mencari dan mengembangkan solusi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sebutkan 4 komponen utama berpikir komputasional. 4 komponen utama berpikir komputasional. Yang pertama ada dekomposisi, merupakan proses pemecahan suatu masalah kompleks menjadi masalah yang lebih kecil agar masalah tersebut mudah dipahami, diteliti, dan diselesaikan secara terpisah. Yang kedua ada pengenalan pola, merupakan metode yang digunakan untuk menemukan sebuah keterampilan yang ada untuk mendapat informasi yang lebih penting. Yang ketiga ada abstraksi, adalah berfokus pada informasi penting saja dengan mengabaikan data yang tidak relevan. Yang keempat ada algoritma, adalah suatu pola pikir yang biasa digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang bersifat sistematis dalam memecahkan masalah. Mengapa berpikir komputasional penting dalam kehidupan sehari-hari? Berpikir komputasional berperan penting dalam kehidupan sehari-hari karena merupakan salah satu cara untuk mengamati suatu masalah yang kemudian mencari dan mengembangkan solusi permasalahan tersebut dengan memanfaatkan teknologi komputer. Sajikan data jarak rumah-rumah kelompokmu dalam bentuk tabel. Sajikan data jarak rumah anggota kelompokmu dalam bentuk tabel. Nama Vina Septiana, alamat Mati Agung, jarak yang ditempuh 0,7 km. Nama Gilang Henci Enda, alamat Mati Agung, jarak yang ditempuh 0,4 km. Nama Lutfiah Nuraini, alamat Karanganyar, jarak yang ditempuh 1 km. Nama Wayan Ardanova, alamat Karanganyar, jarak yang ditempuh 2,5 km. Nama Wayan Selvi, alamat Karanganyar, jarak yang ditempuh 3,5 km. Kelima anggota kelompok tersebut berangkat ke sekolah menggunakan alat transportasi yaitu motor. Analisis siapa saja yang bisa berangkat bersama berdasarkan arah dan jarak. Analisis siapa saja yang bisa berangkat bersama berdasarkan arah dan jarak. Kelompokkan siswa berdasarkan jarak dan arah rumah yang berdekatan. Lalu identifikasi teman-teman yang bisa berangkat bersama. Yang pertama itu kelompok pertama yang bisa berangkat bersamaan yaitu Vina dan Gilang dengan jarak rata-rata 0,55 km. Lalu estimasi waktu atau waktu menempuh perjalanan 3 menit. Kelompok kedua ada Nova, Wayan Selvi, dan Lutfiah Nuraini. Jarak rata-ratanya 5,8 km. Lalu estimasi waktu 8 menit. Kedua kelompok ini menggunakan modal transportasi motor. Berikut menyusun abstraksi. Tentukan informasi penting untuk membuat keputusan. Berikut menyusun abstraksi. Tentukan informasi penting untuk membuat keputusan, misalnya lokasi, waktu berangkat, dan rute aman. Di sini kami terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan B. Kelompok A sendiri terdiri dari Vina dan Gilang, dan kelompok B Lutfi, Selvi, dan Nova. Kelompok A, Vina dan Gilang ada di lokasi yang sama yaitu Melati Agung. Untuk waktu berangkat, Vina ke sekolah pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat, sedangkan Gilang pada pukul 6:40 waktu Indonesia Barat. Untuk rute yang digunakan sama yakni Jalan Melati Agung hingga Karangjangan. Kemudian kelompok B yaitu Nova, Selvi, dan Lutfi berada di Karanganyar. Untuk waktu berangkat, ketiganya pada pukul 6.40,
Selfie 6-45 dan Lutfi 6-40. Melalui rute jalan yang sama, yaitu Karanganyar ke Matijaya. Buatlah algoritma sederhana agar kelompok kalian dapat berangkat bersama secara efisien. Kemudian buatlah algoritma sederhana atau langkah-langkah agar kelompok kalian dapat berangkat bersama secara efisien. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita membuat janji dulu dengan tujuan akan berangkat bersama dari rumah kami masing-masing. Kemudian diawali dari kelompok B, yaitu Nova dan Selfie. Mereka akan berangkat bersama dan kemudian menuju rumah Lutfi dengan waktu yang berbeda. Nova pada pukul 6:40 dan Selfie 6:45. Kemudian Nova dan Selfie sampai di rumah Lutfi. Disusul Vina ke rumah Gilang untuk berangkat bersama pada pukul 6:49 dan sampai pada pukul 6:50. Nova, Selfie, Lutfi berangkat bersama dari rumah Lutfi pada pukul 6:45 dan sampai di sekolah pada 6:50. Sehingga kelompok A dan kelompok B dapat berangkat bersama pada pukul 6:50 waktu Indonesia. Tuliskan kesimpulan dari hasil analisis kalian. Dapat disimpulkan bahwa rumah Nova dan Selfie berada di arah barat, sedangkan Lutfi berada di tengah jalur yang sama, tapi rumah Gilang dan Vina berada di bagian timur. Walaupun mereka dari arah yang berbeda dan waktu berangkat yang berbeda, mereka tiba di sekolah dengan jarak waktu yang tidak jauh berbeda, dengan selisih menit yang melalui jalan atau rute yang aman. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata maupun penyampaian, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Senderan cepat. Ya cepat. Lang, senderan lang. Jadi aku yang nggak